Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar. Pada video kali ini kami akan menjelaskan cara membuat survei online ataupun kuesioner online dengan menggunakan Google Form atau formulir ya. Kemudian ditambah dengan Bitly untuk merequest ataupun memperpendek link yang akan kita gunakan nantinya. Dan pada video ini juga kami akan melampirkan contoh survei yang bisa kita ikuti ya. Oke, langsung saja. Jadi langkah pertama kita masuk di akun Google masing-masing. Kemudian pilih aplikasi Google, kemudian pilih Drive. Selanjutnya kita klik baru ini atau tambah. Kemudian kita pilih Google Formulir ya. Kalau misalnya tidak ada, kita klik lainnya. Jadi kita pilih saja Google Formulir. Oke, kemudian kita masukkan judul. Bisa di sini, misalkan di sini adalah SKM ya. Ini SKM adalah survei kepuasan masyarakat. Yanan. Nah, ini hanya sebagai contoh. Ya, sini akan secara otomatis. Kemudian selanjutnya kita akan bagi ke dalam 3 bagian. Kalau misalnya kita lihat survei aslinya, maka ini adalah bagian pertama, kemudian data responden bagian kedua, dan pertanyaan bagian ketiga. Jadi ini saya copy saja. Oke, kemudian saya masukkan di sini ya. Nah, ini adalah bagian pertama. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Caranya adalah kita tambahkan ya ini. Nah, untuk bagian kedua itu kita masukkan di sini judul data responden atau masyarakat ya. Nah, untuk data masyarakat yang akan kita minta itu sebenarnya terserah kita, tapi kita akan ambil data masyarakat ini ya, umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan. Jadi pertama-tama umur ya. Jadi kalau misalnya umur, maka kita bisa berikan ini jawaban singkat saja, umur. Jadi dituliskan, kemudian ini kita centang sehingga semua pertanyaan nantinya ini itu wajib diisi ya. Nah, kemudian selanjutnya jika kita ingin tambahkan pertanyaan, kita klik tambah. Yang kedua adalah jenis kelamin. Karena ini adalah pilihan ganda, kita opsinya adalah laki-laki. Kemudian perempuan ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita centang lagi, kita tambahkan pendidikan terakhir. Di sini kita bisa pilih drop down ya, drop down. Kemudian kita masukkan opsinya, misalnya SD, SMP, S3. Oke, kita juga ini. Kemudian kalau misalnya opsinya hampir sama ataupun kita bisa mengcopy, sebenarnya caranya adalah kita klik ini, klik duplikasi. Oke, kemudian kita ganti di sini adalah pekerjaan utama ya. Nah, kemudian kita bisa misalkan PNS, TNI, Polri ya. Kemudian pegawai swasta, kemudian wira swasta, kemudian pelajar,
kemudian kerjaan lainnya ya. Oke, kemudian selanjutnya yang lain kita bisa hapus. Kemudian selanjutnya opsinya sama, kita pilih drop down saja. Kemudian sebenarnya bisa juga kita ganti di sini adalah pilihan ganda ya. Oke, ini adalah data masyarakat atau responden. Selanjutnya bagian ketiga adalah pertanyaan. Kita tambahkan bagian lagi. Kemudian kita coba lihat ini ya. Kita ambil saja judulnya. Kemudian ini adalah pertanyaan pertama. Tambah pertanyaan. Ya. Misalkan di sini adalah kantor kecamatan ya. Ya, oke, opsinya karena ini adalah kemudahan atau mudah, maka pertama pilihannya adalah sangat tidak mudah. Kemudian kurang mudah. Kemudian mudah. Kemudian sangat mudah ya. Kalau opsinya sama bisa saja kita bisa copy saja. Tapi karena opsinya beda, maka misalnya kedisiplinan yang kita butuhkan, maka kita buat pertanyaan baru ya. Misalkan ini kita ambil saja yang ini. Jadi kalau opsinya sama, kita duplikasi saja atau kita copy ya. Jadi kalau disiplin berarti tidak disiplin. Kemudian kurang disiplin. Kemudian disiplin. Kemudian sangat disiplin. Oke, selesai ya. Jadi 3 bagian. Selanjutnya kita tambahkan header. Ini adalah sesuaikan tema. Kemudian pilih gambar. Ini adalah pilihan-pilihan yang disediakan, tapi kalau kita punya gambar sendiri bisa unggah, cari. Kemudian ini. Ya, oke, selesai ya. Selanjutnya settingan yang lain. Oh, ini contoh sebenarnya. Oke, opsi yang lain yang kita bisa lihat itu kita pilih setelan. Kemudian kita batasi. Ini batasi ya, responden cuma 1. Kemudian kita pilih presentasi. Kemudian kita pesan konfirmasi ya. Oke. Oke, setelah itu kita klik simpan ya. Oke, selanjutnya kita lihat hasilnya. Itu kita bisa melihat dengan cara klik perhatiin ya, seperti ini. Oke. Tapi sebelumnya kita bitly dulu, kita request link. Caranya kita pilih kirim, kemudian linknya, kemudian ini, kemudian kita copy. Sebenarnya juga kita bisa perpendek,
Kemudian kita masuk di web Bitly. Kemudian kita masukkan akun. Setelah itu kita pilih create. Kemudian kita masukkan linknya di sini. Banyak sekali. Jadi kemudian kita request di sini. Misalkan SKM survei kepuasan masyarakat, atau sebenarnya bisa kita tulis saja survei pelayanan, kirimkan aja ya. Ya, terserah kita. Kemudian setelah itu kita klik save ya. Kalau misalnya muncul seperti ini, maka hasilnya sudah bisa ya. Kita copy dan sekarang kita coba. Paste, kemudian enter. Ya, ini adalah bagian pertama. Kemudian kita klik berikut, masukkan umur misalkan, kemudian pendidikan terakhir, kemudian pelajar misalkan, kemudian setelah itu berikutnya ya. Oke, pertanyaan kita pilih, kemudian setelah itu kita kirim ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk melihat hasil itu kita bisa klik respon ya. Ini respon. Ini adalah hasilnya. Karena masih satu, maka modelnya seperti ini. Kemudian untuk mengelola ataupun untuk mengolah survei ini, kita bisa kirim atau save dengan menggunakan Excel atau spreadsheet. Caranya kita klik ini, kemudian kita klik buat ya. Ini buat spreadsheet baru, kemudian buat. Semua file ini itu akan tersimpan di Google Drive yang kita punya. Ini adalah hasilnya ya. Kemudian filenya nanti tersimpan di sini ya. Kita lihat, ini hasilnya. Jadi kalau kita ingin mengelolanya, maka kita bisa langsung klik ini saja untuk melihat hasilnya. Kemudian kalau kita ingin mengirim, maka bisa dengan Bitly yang kita gunakan tadi, yang mana yaitu adalah ini ya, Bitly survei pelayanan Biringkeraya. Karena sudah selesai, maka hasilnya seperti ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Indonesia Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.